Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Maria Fitriana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses rekrutmen donor darah sukarela. Di sini ibu-ibu udah tahu donor darah itu apa? Sudah. Oh, sudah. Ya, biar lebih jelasnya lagi, saya tambahin ya. Sebelum masuk ke donor darah, saya mau kasih tahu tentang pelayanan transfusi darah. Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Tujuan komersial di sini artinya dalam bentuk perjualbelian ya. Selanjutnya, darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup aman, mudah diakses, dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan transfusi darah yang aman, bermanfaat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Darah diproduksi dan memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan, ketersediaan, keamanan, dan kemudahan akses terhadap daerah dan produk darah harus dapat terjamin. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan World Health Assembly or WHA, availability, safety, and quality of blood product, bahwa kemanapun kemampuan mencukupi darah, kebutuhannya sendiri atas darah dan produk darah, atau self-sufficiency in the supply of blood and blood products. Dan jaminan keamanannya merupakan salah satu tujuan pelayanan kesehatan nasional yang penting. Selanjutnya, apa sih pelayanan transfusi darah itu? Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengarahan, dan pelestarian donor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Yang kedua, ada yang namanya unit transfusi darah atau UTD, yaitu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Kemudian ada juga yang namanya BDLS atau Bank Darah Rumah Sakit, yaitu merupakan suatu unit pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas ketersediaannya darah untuk transfusi yang aman, bermutu, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Dan selanjutnya ada yang namanya pusat plasmaferesis. Pusat plasmaferesis itu apa? Yaitu unit yang melaksanakan penyediaan plasma dari pendonor darah melalui cara aferesis. Dan yang terakhir ada pendonor darah. Apa sih pendonor darah itu? Ada yang sudah tahu? Belum ya pastinya. Baik, saya jelaskan. Pendonor darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kemudian, di sini saya akan menyampaikan tentang alur pelayanan transfusi darah. Nah, untuk informasi saja, apabila bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya ingin melakukan pelayanan transfusi darah, hal yang dapat kita lakukan yang pertama, kurir atau keluarga pasien itu harus menyerahkan formulir permintaan transfusi darah yang terisi lengkap dan sampai darah pasien yang cocok identitasnya. Jadi kita datang ke salah satu UTD, unit pelayanan transfusi darah atau bank darah rumah sakit. Nanti di situ kita disarankan untuk mengisi suatu formulir. Selanjutnya kita masuk ke bagian PTTD dan di situ nanti ada adminnya yang bertugas untuk menerima dan mencocokkan formulir permintaan darah dan nomor darah pasien. Kemudian membuat tanda terima untuk pengambilan darahnya. Setelah selesai, keluarga pasien menuju ke PTTD lagi untuk melakukan pemeriksaan golongan darah pasien, RH atau resus dan crossmatch. Hal ini dilakukan oleh petugas PTTD tersebut. Kemudian, setelah selesai, akan dilakukan pendokumentasian dan pemberian label darah sesuai dengan golongan darah pasien. Setelah selesai, darah akan diserahkan ke keluarga seperti ini. Ada yang mau bertanya? Nah, saya mau bertanya. Silakan Pak. Itu donor itu ada yang gemuk, Oh iya. ada yang kurus. Nah, mungkin nanti yang kurus nih cukup 200 cc aja. Iya. Apalagi mungkin prepare pertama mungkin ya dari awal itu kan ditimbang dulu nih. Si pendonor yang satunya 80 kg, yang satunya 50 kg dengan tinggi sekian ya kan. Misalkan kalau 40 kg misalkan dikategorikan kurus. Iya.
Yang 80 kg nggak berat. Nah, kayak yang 80 kg itu batasannya berapa cc yang aman? Yang 40 kilo berat badannya berapa cc yang aman? Perbedaan berat badan itu kan sebelum kita donor darah itu kan ada persyaratannya. Salah satunya yaitu tadi berat badan. Nggak boleh, yang penting itu berat badan itu tidak boleh kurang dari 45. Mau lebih dari 45 atau pas 45 itu semua pasien itu jumlahnya itu sama. Jadi mau yang beratnya 80 sama 50 itu jumlah yang diambil itu sama. Sama. Karena kan nanti berkaitan juga dengan HB-nya berapa gitu. HB juga dicek juga. Ya itu ada. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan. 80 kilo itu sama di atas 45 berarti darah yang dalam tubuhnya itu sama dong? Sama. Iya, jadi tidak ada perbedaan antara yang 80 sama yang 50 itu tidak ada perbedaan. Semuanya sama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.